Kalau tadi saya dengar pidatonya disangka sepertinya saya tidak perlu berdiri di sini. Luar biasa disangka. Saya harus berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada satu kata yang bisa kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini hanya karena izinnya. Demikian juga hari ini penguruhan pengurus dan kekeluargaan dari Datuk Malayang dapat terlaksana seperti yang kita saksikan bersama. Selanjutnya salam dan selawat bagi baginda Nabi kita. Semoga kita akan mendapat syafaat di kemudian hari. Yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah apakah pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah organisasi seperti ini masih relevan untuk kita buat pada zaman modern ini? Ini mungkin pertanyaan yang salah. Oleh karena itu saya akan membagi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, eksistensi daripada organisasi ini, organisasi kesosial ini. Saya ingin menyampaikan apa eksistensi dari organisasi ini adalah suatu organisasi sosial nirlaba, artinya tidak mencari keuntungan, dan non partisan, artinya tidak terikat atau tidak berhubungan dengan suatu partai. Ini tidak berarti bahwa kita tidak menjadi insan politik. Kita justru harus aktif menjadi insan politik. Semua yang hadir yang menjadi anggota harus menjadi insan politik. Kalau tidak kita dipolitiki orang lain. Ya. Kita harus cerdas dalam politik. Sebagai contoh di sini ada calon saya malah ini calon dari salah satu keuntungan dari kelembagaan ini kesempatan bagaimana mendukung keluarga kita ini yang sempat calon menjadi anggota DPR maju. Semua yang hadir di sini kecuali satu, Andi Sangka yang tidak boleh berpolitik. Dia membawa bendera. Kalau dia ingin berpolitik, maka dia harus letakkan jabatan, memberikan kepada wakil. Begitu. Sehingga di empat ini organisasi tidak boleh menjadi unsur politik. Organisasinya, tapi personnya wajib sunnah untuk berpolitik. Sebab kalau kau tidak berpolitik, ini yang terjadi sekarang. Para cendekiawan itu tidak berpolitik karena dianggap politik itu musuh, dan akhirnya yang berkuasa siapa? Musuh. Yang terjadi sekarang kita tidak bisa mengendalikan. Itu yang pertama. Jadi saya kira clear ini ya. Saya kira di anggaran dasar rumah tangga itu ditulis bagaimana. Jadi kawan desa kawan mau menjadi anggota DPR wajar, ya harus bisa. Tapi ya tanggalkan, berikan kepada bupati. Yang kedua ialah bahwa kita sudah membentuk suatu entitas baru, artinya suatu organisasi baru yang merupakan
kapital kapital sosial kapital, modal kapital, modal sosial. Jadi satu organisasi yang bersifat modal sosial. Nah, itu modal sosial artinya kalau kita yang kuliah siang di mana misalnya jamaah gampang mandi. Nah, itulah modal sosial. Kalau ada yang kawin kita rame-rame, kalau ada kematian kita rame-rame. Itu semua disebut sebagai modal sosial. Jadi dalam lingkup kecil kita membuat suatu interconnection. Sekarang kita memiliki interconnection satu sama lain dengan WA. Sebab ciri dunia modern itu adalah interconnection. Tidak ada lagi batas. Kita bisa berkoneksi dengan semua orang yang ada di muka bumi, yang ada di Jepang, yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di mana-mana. Saya kita melakukan dan interconnection itu selain memerankan silaturahim juga bisa memberikan profit. Dengan kita berinterkoneksi orang yang tinggal di Kuala Lumpur dengan orang yang ada di Seka, di Kendari, ada di Makmur ini, maka itu akan menghasilkan suatu profit. Ini keuntungan daripada membuat lembaga seperti ini. Jadi yang ketiga ialah, dan ini yang penting juga, bahwa kita ingin melestarikan seperti yang dikatakan tadi oleh Dr. Disangka, bahwa kita melestarikan kita punya nilai-nilai leluhur kita. Jangan sampai hal itu hilang. Karena walaupun kita sudah menjadi modern, tetapi kearifan lokal itu juga tetap diperlukan. Saya ambil contoh di Jepang, di mana negara itu begitu maju, tapi kearifan lokalnya tetap dilindungi. Tidak ada satu bangsa di dunia yang menghormati orang lain dengan cara membunuh hanya orang Jepang. Jadi kalau kau pergi kemana saja di dunia ini, kalau kau masuk di daerah imigrasi, tidak ada yang lain, sama semua, kecuali kalau pergi ke Jepang. Kalau ke Jepang masuk, begitu kita ke imigrasi, apa yang terjadi? Dia tunduk dulu, baru dia tanya mana paspor. Kalau ke tempat lain, dia tidak akan tunduk, kecuali di Jepang. Dan itu berjalan. Dan itu adalah identiti daripada Jepang. Nah, begitu juga kita punya identiti daripada keluarga dan umat lainnya. Kita harus menghormati. Di Jepang menghormati yang dewasa dengan yang muda. Di sana jadi dua hal yang penting. Orang yang lebih di atas itu harus dihormati. Nah, itulah bedanya kita dengan orang Barat. Jadi orang Asia dengan orang Barat itu beda. Orang Asia itu selalu menghormati yang tua, menghormati orang tua. Orang Barat itu anaknya tidak perlu menghormat sama bapak. Nah, ini hal-hal nilai-nilai leluhur ini yang harus kita kembangkan. Jangan sampai nilai-nilai leluhur yang diletakkan oleh Datuk Malayang itu hilang karena waktu. Dan hanya bisa kalau kita melestarikannya dengan melalui organisasi yang kita bentuk. Jadi selain untuk silaturahim, maka salah satu kewajiban daripada organisasi ini adalah melestarikan nilai-nilai leluhur yang dikembangkan oleh Datuk Malayang. Karena Datuk Malayang itu tentu memiliki nilai-nilai leluhur yang luar biasa sehingga menjadi panutan. Minimal memiliki keberanian yang tinggi sehingga dia bisa disegani oleh yang lain. Dan yang keempat, dan mungkin yang terakhir, bahwa manfaatkan ini tadi kalau kita simak daripada lirik dari yang membuat lirik daripada Mas Datuk Malayang ini itu luar biasa, menjaga silaturahim dan jangan bertikai.
sama kok. Nah sekarang ini mulai ini. Ini yang harus dilakukan sehingga orang lain itu segan menyebut. Begitu menyebut Datuk Malelean, mereka jangan kalau itu bahaya tuh. Sempat tuh itu aja lalu. Nah, ini menjadi kewajiban dari Adinda untuk mengembangkan di antara. Karena kalau saya ini di sini saya tulis pepatah Bugis, mungkin itu yang sebagai kata terakhir penutup daripada sambutan saya, bahwa dalam budaya Bugis dan kita semua sudah mengetahui itu banyak sekali kata-kata untuk yang bagaimana meningkatkan silaturahim satu sama lain. Yang pertama, nareko mupakalepi itu lagi, alemu itu mupakalepi. Itu orang Jepang sangat menghargai orang lain. Kalau siapa mereka itu Adinda itu pernah pergi Jepang. Itu ceritanya bagus sekali. Dia itu ditempatkan di daerah Shinjoso, pertanian. Jadi pertanian pada satu waktu dia membawakan, siapa itu membawakan sayur yang ada siapa? Yang ada di Tokyo. Dia ini di Okayama. Tidak ada satu orang yang mau naik bus dengan membawa dos dan sayur. Sehingga itu waktu sopirnya punya ini barang apa ini? Ini kok ada orang membawa sayur dan ini ke Tokyo dari Okayama. Tapi ada orang yang berkata, ini orang Indonesia bukan orang Jepang. Akhirnya disambut. Apa yang terjadi? Semua koper-koper yang sudah di atas itu dikeluarkan semua, baru dinaikkan, baru sayurnya, baru ditutup. Begitulah orang Jepang menolong orang. Dia akan menolong lebih daripada apa yang dikoharap. Mereka memang tidak bisa berbahasa kecuali bahasa Jepang, tapi kemampuannya untuk menolong orang itu tinggi. Nah, kita harus juga meniru sifat-sifat seperti ini. Orang tua kita itu semua sangat menolong, menolong lebih daripada yang diharapkan. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi ungkapan yang sama yang sering kita dengar yaitu Rebah sifat hukum, mali sifat akal, mendidik sifat kaidah. Nah, ini semua yang kalau kita kaji baik-baik, semua akan meningkatkan silaturahmi seterusnya. Kalau ini kita laksanakan, maka kita bisa mencapai apa yang disebut sebagai sunafah empat lawala soji. Jadi malah soji itu kan segi empat. Nah, kalau kita menjadi memiliki kemampuan sunafah empat, itu artinya manusia yang sudah sempurna. Tentu tidak ada yang sempurna, tapi kita memiliki yang dekat. Apa itu sunafah empat? Itu empat sudut yang dimiliki: amacanan, amandutangan, awaraningan, si bawah asogir, jatuh kamanan ya roh lengkap itu. Lengkap dia nak gantung lain ya sih. Tapi tidak perlu tapi kita menuju ke sana. Dan sebagai kata penutup, saya mau mengatakan masjid ini Wijana Datuk Malelean nampak tentu ada. Jadi yang disangka di setiap kali pertemuan maka ada itu perlu dimunculkan. Salah satunya adalah menghargai yang lebih tua dari kita. Misalnya seperti saya yang paling dihargai karena umurku yang paling banyak. Walaupun saya tidak menganggap diriku tua, tetapi umurku yang banyak. Cuma ini yang saya mau sampaikan, dan saya ucap terima kasih. Saya masih dianggap tertua di sini. Dan mari kita manfaatkan organisasi ini untuk saling membantu satu sama lain. Sebagai contoh itu, tolong
Andi Lukman dibantu, semoga dia bisa. Kita akan sampaikan lagu-lagu Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka lebih dari sorry. Hari ko muka lebih tahun ini, alih itu muka lebih. Dari kisah disebutkan selamat kamu besar. Bundar, dari Bundar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya baca doa, saya ingin dulu menyampaikan hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya untuk selalu kita berdoa. Rasulullah mengatakan, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah intinya ibadah. Maka kita harus saling mendoakan. Bahkan dalam hadis yang lain, ini pentingnya saya minta kepada kita keluarga besar dan Malayang untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan keluarga kita khususnya yang terlibat dalam organisasi ini untuk saling mendoakan. Bahkan Nabi sebenarnya kalau berdoa itu jarang dia berdoa untuk dirinya sendiri. Bahkan hadis Nabi mengatakan, siapa orang yang mendoakan orang lain, maka Allah akan kirim malaikat untuk mengaminkan itu doa. Saya ulangi, ini penting. Siapa orang yang senantiasa mendoakan orang lain, maka Allah akan mengirim malaikat untuk mendoakan, untuk mengaminkan itu doa. Dan setelah orang itu selesai berdoa, maka malaikat tadi yang mengaminkan itu doa, dia berkata, "Ya Allah, apa yang orang ini doakan untuk saudaranya, berikan juga kepadanya." Jadi pada hakikatnya, kalau kita mendoakan orang lain, berarti sebenarnya kita mendoakan diri kita sendiri. Saya ulangi, bahwa Nabi bersabda, siapa orang yang mendoakan orang lain, maka Allah kirim malaikat untuk mengaminkan doa itu. Dan saya yakin doa malaikat tidak akan ditolak oleh Allah. Setelah kita selesai berdoa, maka malaikat yang mengaminkan doa kita tadi itu balik mengatakan, "Ya Allah, apa yang orang ini doakan kepada saudaranya, berikan juga kepadanya." Artinya, ketika kita berdoa untuk orang lain, pada hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini pernah didapatkan oleh Hasan dan Husain, hampir luar biasa namanya berdoa, tapi tidak satu pun tertuju kepada dirinya. Setelah Aisyah habis berdoa, maka dia katakan, "Wahai bibi, tadi lama sekali berdoa, kenapa tidak pernah berdoa untuk diri saya sendiri?" Beliau katakan, Aisyah mengatakan, "Beginilah caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berdoa dan jarang untuk dirinya, selalu untuk umatnya. Tapi itu tadi, kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mengatakan, 'Ya Allah, apa yang didoakan orang lain ini, berikan juga kepadanya.'" Mudah-mudahan kita ini semua keluarga Datu Maleliang untuk saling mendoakan. Habis tadi dikatakan, habis sholat tahajud, sebutlah nama-nama yang kita hafal. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Undatu Husni, Undatu Pada, semua sebut. Nanti setelah selesai, maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, apa yang didoakan untuk orang lain itu, berikan juga kepadanya." Jadi mudah-mudahan keluarga Datu Maleliang ini kita senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan. Baik, mari kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
keluarga Datuk Malaliang ini betul-betul rebah si Batokong, Malik si Bakainya, suruh mendret, sesuruh ino. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma hdina wahdi bina wahdi nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman, fasiyama mani atinna wakpona Datuk Malaliang untuk pigoi jama-jama yang menjadi leluhur yang itu rebah si Batokong, merekonka keluarga rebah alim mana ni kemampuan untuk Batokong silsurna, merekonka silsurna mali alim mana kesadaran untuk perapkei siminna keluarga. Rengkong ko balik malilu dekna sadar, maka leka mana kemampuan untuk si pakainya jeloka ka fuang lalang madijingi pasiama manangi siminna apona Datuk Malaliang fasid diri dijingi bantu membantu. Ya Allah, berikanlah ketenangan, keimanan dan kebahagiaan kepada seluruh keluarga besar cucu Datuk Malaliang. Ikhwan tatari melalui doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan riwayat singkat Datuk Malaliang. Malaliang Datuk Mario Yawa sering disebut Petayatami. Beliau adalah anak dari pasangan Lama Maktola Datuk Baka dengan W pada Datuk Mario Yawa. Beliau memiliki nasab bersambung sampai ke Sultan Hasanuddin. Lambatau mataran Ika Syah Yusuf Wedenri Leleang. Di samping sebagai Datuk Mario Yawa, juga sebagai Datuk Baka. Beliau dikebumikan di Batu-Batu, Kecamatan Mario Yawa, Kabupaten Sopeng, tepatnya di Jarae Batu-Batu, Pemakaman Petajambur. Saudara kandung Datuk Malaliang, yakni Datuk Mapa Sangaji Undur Datuk Baka, sekaligus menjadi pesanan. Beliau mempunyai beberapa istri, diantaranya Ipa Buka Datuk Paninjong, Beten Rilawa Datuk Liu, Ipa Lenek, Imariaja Idudu. Dari beberapa istri maka lahirlah putra-putri beliau. Andi Baso Paninjong Datuk Paninjong, Andi Bumbeng Datuk Paninjong, Andi Makalangka Datuk Baka, Datuk Liu Abu Pulau ke-27, Haja Andi
Sofa Datu Kalola, Andi Tendrian Tendri, Andi Mangkonai Datu Mangkona, Petalolo Celeng, Petalolo Kadu, Petalolo Kumba, Petalolo Tarawu, Petalolo Pance, Petalolo Patalomi, Petalolo Baso, Petalolo Rombe. Demikian riwayat singkat dan data pada yang mohon maaf bila ada kesalahan dan kelupaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, marilah kita melihat persembahan dari tarian hiburan yang akan dipersembahkan oleh anak-anak